Selamat datang di channel Investasi Receh. Ini merupakan channel baru dengan konten baru juga ya. Baru pertama kali saya membuat konten ini ya. Konten ini nanti isinya tentang review saham ya, review saham saya yang ada di aplikasi iPod ya itu. Kenapa saya beri nama investasi receh? Karena di sini investasi saya di iPod ini juga hanya dalam jumlah yang kecil atau recehan saja, begitu ya. Saham-saham yang saya beli itu hanya saham yang harganya ya di bawah Rp1.000 per lembarnya. Ada yang harganya 200, ada yang harganya 700 itu ya. Nah, cuma nanti kombinasi juga ada BRI 1 JA, itu pun hanya dalam 3 lot per bulan, mungkin hanya 1 lot kemarin itu karena ada sedikit uang nganggur begitu. Jadi saya namakan investasi receh karena memang saya berinvestasi sahamnya ini hanya dalam jumlah yang kecil. Oke, untuk review saham mingguan di iPod ini yang saya review ya saham saya sendiri ya. Walaupun jumlahnya kecil karena ini review saya dari minggu ke minggu, nanti rencananya saya buat seperti itu ya. Jadi ya harapannya ini bisa memberikan semangat bagi yang lain agar bisa memulai investasi walaupun hanya dalam jumlah yang kecil. Banyak sekali saham yang harganya masih murah, yang masih bisa dibeli dalam 1 lot harganya masih di bawah 50.000. Itu namanya saham second liner itu ya. Oke, kita mulai ya. Kita lihat portofolio saya di iPod. Oke teman-teman semua, ini portofolio saham saya di iPod. Saya baru mempunyai 4 saham ya. Saya baru membeli 4 saham. Oke. Ini saya mulai membelinya sejak bulan 6 kemarin. Jadi baru 3 bulan ini ya. Jadi baru 3 bulan sudah buat channel YouTube-nya ya, enggak apa-apa ya, namanya saja orang berusaha kan. Siapa tahu nanti di YouTube bisa berhasil, nanti kan bisa juga untuk nambah-nambah beli saham gitu. Oke. Jadi ini ada beberapa saham yang akan kita bahas sedikit ya. Oke. Kita langsung menuju ke jenis-jenis saham yang sudah saya beli. Oke, ini yang saya garis merah ini ya teman-teman ya. Ada 4: HRTA, Main, BBRI, dan Bull. HRTA ini saham ya yang bergerak ya, perusahaan ini bergerak di bidang logam mulia, khususnya emas ya, khususnya emas. Yang kedua Main ini adalah perusahaan Malindo Feedmill. Malindo Feedmill ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ayam, entah itu pakan ayam ataupun ayam mentah ataupun berbagai produk olahan ayam ya. Yang saya membuat saya tertarik di sini produk dari Main ini ya. Ada produk yang berupa tempura, ini sudah dikirim atau diekspor ke Jepang, sehingga ini cukup memberikan income yang lumayan besar bagi perusahaan ini. Oke, yang ketiga ini BBRI. BBRI ini merupakan saham blue chip ya, karena BBRI ini mempunyai market cap yang besar, nomor 2 setelah BBCA. Jadi ini memang saham yang sudah besar, nomor 2 di Indonesia ya. Jadi saya masih yakin kalau BBRI nanti masih terus berkembang, sehingga saya sekarang membeli. Karena saya yakin 10 tahun ke depan saya masih menjumpai
BRI ini ya. Apalagi kalau melihat kinerja BRI ini sangat bagus sekali. Bahkan sampai ke pelosok desa itu ada Bank BRI ya. Di setiap wilayah kecamatan pasti ada ditemui Bank BRI. Bahkan ke wilayah-wilayah yang agak ke pedalaman pun ada BRI. Sementara macam Bank BNI itu kan hanya di kota-kota besar, nggak sampai di kecamatan-kecamatan. Bank Mandiri ya, Bank Mandiri sih mulailah ya, mulai bergerak ke kecamatan-kecamatan, cuman hanya kecamatan-kecamatan yang maju saja ya. Di beberapa kecamatan yang sudah sesuai dengan kategori mereka begitu. Oke. Untuk saham yang keempat itu saham Bull ya. Ini Buana Lintas Lautan. Ini bergerak di bidang transportasi minyak. Jadi dia ini satu-satunya perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang transportasi minyak. Jadi pengangkutan minyak gitu ya. Dan sebagian besar tendernya itu justru berasal dari luar negeri. Berbagai kapal yang dia miliki itu rata-rata memang sudah dipesan. Ini yang membuat saya tertarik itu ya. Jadi semua kapal tankernya itu sudah dikontrak oleh berbagai perusahaan minyak, sehingga dia ya sudah nyaman, dalam arti nyaman, dia berjalan itu sudah pasti, sehingga itu memastikan aset lancar bagi perusahaan tersebut, sehingga aset lancarnya bagus, otomatis nanti solvabilitasnya pun bagus gitu ya, karena jumlah hutangnya pun nanti akan tercover oleh aset lancar dari berbagai tender yang sudah masuk ke perusahaan ini. Ya, itu 4 saham yang baru saya beli. Kenapa baru membeli 4 ini ya, karena memang keterbatasan dana tadi, karena memang saya nabung sahamnya hanya dalam jumlah yang kecil, receh gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat ke harga, last price dan average price. Oke, kita lihat di sini. Oke. Ini yang saya garis merah ini ada 2 item ya, ada last price dan AVG price. Ini singkatan dari average price ya. Itu harga rata-rata. Bisa dilihat di nomor 1 HRTA ini, oke ya. Ini saya kan membeli di 20 lot. Oke ya, jadi teman-teman yang belum pernah beli saham, untuk beli saham ini aturannya memang sekali beli itu 1 lot. 1 lot itu isinya 100 lembar. Jadi kalau saya HRTA itu kan di situ ada angka 20 teman-teman. Itu berarti saya sudah membeli 20 lot. 20 lot itu artinya ada berapa lembar? Artinya 20 kali 100, ada 2000 lembar saham HRTA yang sudah saya beli. Oke, jadi kalau di sini kita melihat average price itu berarti saya membeli dengan harga rata-rata 256 per lembar. Sementara last price atau harga sekarang atau harga yang terakhir itu harganya 270 ya. Jadi misalkan kalian beli harga 256, sekarang harganya 270, kira-kira untung enggak? Untung ya teman-teman ya, untungnya berapa? Untungnya berarti 14 rupiah itu per lembar. Kalau dikalikan 2000 berarti ya harusnya ketemunya 28.000 ya. Nah, itu keuntungannya. Itu untuk saham saya yang di HRTA. Sementara saham saya yang di Main, BBRI dan Bull ini average price-nya lebih tinggi semua dibandingkan harga terakhirnya. Nah, seperti yang di Main itu 711, sementara last price-nya 710. Berarti saya rugi. Ya, masih rugi. Nah, saya ada 3 lot, berarti 1 rupiah kali 3. Sementara itu nanti setiap beli kan ada fee atau biaya pembelian. Nah, itu jadi nanti menambah beban kerugian, tapi tidak seberapa besar ya teman-teman.
Kalau cuma di sini kan ini hanya angka ya. Kalau tidak teman-teman jual ya tidak masalah, tidak rugi sebenarnya. Kalau mau jual ya nunggu pas harganya lebih tinggi, last price-nya lebih tinggi daripada average price. BBRI saya pun masih rugi juga ini ya, masih rugi. Nanti masalah kerugiannya kita bahas ya. Kemudian bull itu harga beli saya rata-rata itu average price-nya 263, sementara last price-nya 252, rugi juga. Jadi dari 4 saham yang saya beli ini sebenarnya masih 3 saham masih rugi ya, karena ini memang saya jumlahnya belinya dalam jumlah yang kecil begitu ya. Kemudian juga tidak sekali beli, jadi belinya nabung atau nyicil sedikit-sedikit. Oke, itu tentang harga rata-rata dan harga sekarang. Oke, kita lanjut ke keuntungan dalam rupiah maupun dalam persen. Oke, bisa dilihat ya yang saya garis merah itu. Di atasnya kan yang paling atas benar kan ada tulisan M value dan ada POTGL. Oke ya. Untuk M value ini adalah total uang kita ya, total uang kita dari saham yang kita beli itu berdasarkan harga terakhir yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi di sini untuk HRTA itu kan harga terakhirnya 270. Berarti karena saya mempunyai 20 lot atau 2000 lembar, 270 dikali 2000 itu kenanya 540.000. Pas ya, M value itu adalah nilai yang sekarang. Misalkan besok harganya menjadi 300 rupiah ya berarti 300 dikalikan 2000 tadi, nanti tulisannya di sini pasti 600.000. Yaitu untuk M value itu sama seperti halnya di sini. Last price. Untuk saham yang kedua main ini kan 710 dikalikan 3 ketemunya 213.000 itu untuk M value itu harga. Jadi total lot yang kita punya dikalikan dengan harga yang sekarang atau harga yang terakhir. Kemudian POTG garing L itu kalau kita ngomongnya sih enaknya adalah laba ya. Laba di sini adalah laba di sini adalah M value harga yang sekarang ini dikurangi jumlah dari harga rata-rata kita. Misalkan harga rata-rata kita kan saya beli kan ada 256 kali 20. Itu setelah dikalikan ternyata ketemunya adalah 512.000. 540 ini dikurangi 512 ketemunya 28.000. Tetapi itu belum laba bersih karena kita kan ada fee pemotongan, ada pemotongan biaya pada saat pembelian. Nah, itu digunakan untuk mengurangi laba bersih itu ya. Jadi pembelian saya 20 lot itu kena biaya hampir 2.000 rupiah. Jadi keuntungan saya yang harusnya 28.000 itu jadi 26.000 karena saya membelinya kan tidak sekaligus. Pertama hanya 5 lot, kemudian 5 lot lagi. Jadi semakin banyak kita membeli dengan sistem yang seperti itu sebenarnya kena banyak potongan ya, tapi tidak seberapa besar sih. Misalkan saya beli 20 lot aja potongannya hanya 2.000 rupiah. Jadi anggap saja satu lotnya kita kena sekitar 100 rupiah. Oke, itu ya. Itu untuk POTG per L itu kita bahasa mudahnya adalah keuntungan bersih atau laba bersih. Untuk saya ini total laba bersih saya masih ada 2.859 rupiah. Bisa teman-teman lihat di atas garis itu ya. Karena saya di main ini masih rugi 405 rupiah, di BBRI masih rugi 11.000 rupiah, bull juga 11.000 rupiah ya. Tapi tenang saja, itu dibiarkan begitu saja kan tidak masalah, itu cuma angka. Kecuali kita menjualnya dalam kondisi pas rugi ya kita rugi kan begitu. Oke. Jadi nabung saham sedikit demi sedikit nanti
lama-kelamaan kan jumlahnya juga menjadi banyak ya. Jadi ini daripada uang itu tidak berguna atau hanya untuk membeli rokok dan lain-lain, lebih baik digunakan untuk membeli saham seperti ini. Oke, kemudian di samping PUTG per L ini ada persen PUTG per L. Itu adalah persentase keuntungan kita. Jadi yang HRTA yang saya beli ini persen keuntungannya sekitar 5,05%. Itu keuntungannya. Nah, jadi itu keuntungan kalau dipersenkan sekitar 5%. Oke teman-teman, itu yang bisa saya review untuk minggu ini ya. Besok di akhir minggu nanti, di hari Jumat nanti akan saya screenshot lagi. Kita akan lihat lagi, review lagi perkembangannya dari minggu ke minggu ya. Nanti untuk pembelian saham saya itu nanti di bulan 9 lagi, karena saya masih nunggu uang yang nganggur lagi. Jadi per bulan nanti saya akan mengalokasikan uang ya, jumlahnya nanti tidak tentu ya, tapi saya targetkan di minimal 300.000 ya, itu untuk nabung sahamnya. Jadi itu uang di luar dana darurat yang masih bisa kita gunakan untuk investasi. Jadi uang yang di sini memang benar-benar uang yang tidak akan kita sentuh lagi, sesuai dengan tujuan investasi kita. Misalkan 5 tahun lagi ya, selama 5 tahun lagi tidak akan tersentuh, begitu ya. Jadi kalau teman-teman mau investasi saham, ini usahakan uang yang benar-benar nganggur di luar dana darurat teman-teman ya. Misalkan teman-teman menyisakan dana 10 juta itu untuk dana darurat, ya jangan disentuh. Mau investasi di luar dana itu saja ya yang bisa saya review untuk minggu ini. Untuk Jumat besok saya akan buatkan video lagi untuk saya upload di hari Seninnya. Jadi saya usahakan untuk upload video itu setiap hari Senin. Oke, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Tolong subscribe ya lur, sisan diurepno beli ben ora ketinggalan videoku. Matur nuwun banget lur.